Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sehat, baik, dan semangat untuk teman-teman dimanapun saat ini berada. Tetap optimis dan tetap memandang hidup lebih baik. Dan kita pasti bisa melewati semua ini dengan baik. Teman-teman, sharing mungkin 3-4 menit singkat. Saya keingat salah satu paragraf di salah satu bukunya Stephen Covey. Dia sempat mengingatkan bagaimana sih cara menjadi karyawan yang memang bisa hidup di tempat kerja. Ada 4 catatan ya di sini yang saya bilangnya 4 kebutuhan dasar karyawan di mana kita sebagai employees atau sebagai pekerja itu bisa punya kondisi batin dan fisik yang baik. Yang pertama, kalau kata Stephen Covey, we have to live gitu. Yang pertama, to live means by all means berarti mulai dari kebutuhan basic ya, basic needs, lalu bicara terkait dengan posisi yang dihargai, lalu dibayar sesuai dengan kapasitas dan kompetensi, lalu bisa makan cukup, bisa punya jaminan kehidupan yang juga baik ya. Kita hidup means berarti we can live as a human di tempat kita bekerja, tidak merasa tertekan, lalu kita bisa ada ruang untuk bertumbuh, berkembang, belajar. Intinya adalah ketika masih ada udara yang kita bisa hirup, oksigen yang kita bisa hidup untuk kita bisa bertumbuh lebih baik di suatu perusahaan, berarti salah satu tanda teman-teman itu live di tempat kerja. Yang kedua adalah to love. To love means, ya ini kebutuhan yang kita tahu. Kebutuhan untuk dihargai, dicintai, dihormati. Kita punya rekan kerja yang suportif, punya atasan yang suportif, punya atasan yang bijak, yang mengerti, memahami, lalu bisa nurture kita sebagai seorang karyawan. Kita juga punya tim yang tim kita di kantor, mitra kerja yang juga kolegial ya, egaliter, mereka suportif, baik ya, punya energi yang juga positif ya. We feel love ya. Tapi satu, sebelum kita merasa dicintai, kita harus memberikan itu pada orang lain. Jangan lupa ya. Jadi to love itu menjadi konsep kedua. Jadi 4 kebutuhan dasar karyawan. Yang ketiga adalah di sini catatannya to learn ya. Yang penting to learn berarti selama masih ada ruang tumbuh, berkembang, maju secara kapasitas intelektual, kapasitas jenjang karir, berarti tempat kerja tersebut layak untuk diperjuangkan ya, dalam artian kita dikasih ruang untuk selalu belajar, investasi dari leher ke atas, karena itu yang penting ya. Buat saya di era seperti ini, knowledge ya, the growing of capacity as a human itu perlu untuk terus diperhatikan. Kenapa? Karena selama kita belajar, kita akan bisa lebih menyesuaikan kita dengan situasi sekarang, baik itu hard skill ataupun soft skill. Nah, jadi ini penting banget teman-teman perhatikan sebagai karyawan saat ini, apakah ada aspek learning yang memang diperhatikan oleh perusahaannya. Nah, itu penting sekali. Yang keempat, dan ini penting banget, to leave legacy. Bekerja nggak hanya bekerja cari makan, tapi bekerja menciptakan satu kesan baik, bekerja menciptakan sejarah, sehingga suatu saat ketika kita tidak berada di tempat kerja kita sekarang, kita meninggalkan nama baik, meninggalkan banyak legacy, warisan-warisan karya yang diingat oleh banyak orang. Jadi bekerja tidak hanya untuk bekerja 9 to 5, 8 to 4, fingerprint habis itu selesai gitu ya. Apakah teman-teman is a part of robotic employees or human employees is a different ya. If robot ya itu hanya mengikuti apa yang saya bilang kemarin, ya robot habit aja gitu, ritual aja, tidak ada keinginan untuk nurture, explore, develop, dan nyaman dengan comfort zone-nya ya. Jadi ini ada 2 perspektif. Perspektif pertama untuk karyawan ya, untuk teman-teman, untuk kita sendiri. Yang pertama tadi adalah ketika ada ruang untuk live ya, untuk hidup, untuk bertumbuh, berkembang. Kedua adalah kebutuhan untuk dicintai, dihargai, dihormati. Ketiga adalah kebutuhan untuk belajar, to learn. Yang keempat adalah kebutuhan untuk menciptakan aktualisasi, menciptakan legacy. Nah, dan untuk pihak perusahaan juga sama. 4 faktor ini adalah aspek penting, dimensi penting untuk mengkondisikan, menjaga karyawan-karyawan dengan usia produktif yang ada saat ini, baik itu milenial ataupun centennials. Ketika 4 dimensi ini benar-benar diperhatikan, you will get the best from the best. Oke, selamat belajar, selamat bertumbuh, selamat berkembang, tetap belajar dan tetap rendah hati.
karena kita hidup cuma sekali dan apa yang hebat di dunia ini hanya punya Sang Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.